Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah pembuat perkara-perkara ajaib, jauh melebihi yang kami pikirkan, yang kami bayangkan, yang dapat kami minta dan mohonkan. Kami tundukkan segenap hati, segenap hidup, segenap keinginan, kerinduan sekarang kepada Tuhan yang bukan hanya menciptakan alam semesta dan hidup kami, tapi yang juga telah merancang jauh ke depan hingga kekekalan. Kami tahu Engkaulah yang layak menjadi pemilik tunggal atas hidup kami. Maka kami sekali lagi akan tundukkan segenap hati, pikiran, dan kehidupan ini ke tangan Tuhan yang telah teruji dan terbukti, pembuat keajaiban. Dan itulah yang akan juga kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu akan memandu kami untuk menjadi seperti apapun yang Tuhan telah rancangkan. Maka segenap umat-Mu beserta hamba-Mu pada pagi hari ini bersepakat berkata, terjadilah pada hidup kami seperti yang firman Tuhan katakan ini, dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya, senang sekali bisa beribadah sekali lagi bersama dengan umat Tuhan di GSJA CWS Kananga. Sudah agak lama saya tidak berkesempatan lagi bersekutu beribadah dengan saudara-saudara sekalian, dan ini adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Terima kasih Pak Melangka yang sudah memberi saya kesempatan untuk membagikan firman pada ibadah kita yang sangat indah dan luar biasa ini. Walaupun hanya sekedar menyebut nama, mungkin selebihnya nanti, mungkin ada waktu kalau saudara yang belum pernah berkesempatan mengenal, ada kesempatan-kesempatan yang baik. Saya Hudus Pardede, terakhir saya berkesempatan menyampaikan firman di sini masih tinggal di Kota Malang, di Kampus Sati tepatnya, tapi dalam hampir 2 tahun kami sekarang sudah menetap di Kota Batam melakukan tugas pelayanan di sana. Baik, seperti tema yang memang sudah menjadi penekanan gereja kita pada ulang tahun 48 tahun yang lalu, maju terus pantang menyerah, dalam semangat yang senada saya ingin sampaikan firman yang saya beri judul Keep Winning, atau kalau diartikan agak literal, terus menerus menang, gak ada kalahnya. Ya, kalau istilah yang paling sederhana adalah menjadi juara bertahan. Saudara-saudara, sepertinya ketika kita berbicara mengenai juara bertahan, maka rasanya akan sangat sulit apabila ada piala bergilir. Untuk bisa mendapatkannya minimal harus menang 3 kali berturut-turut, dan itu sangat sulit. Itu sebabnya mengapa ada piala bergilir, biar nanti modalnya nggak keluar banyak gitu kan, karena 1 kali piala belum tentu akan bisa dimenangkan dalam sekian kali kompetisi. Dan rasanya ini sesuatu yang memang tidak mudah untuk dicapai oleh siapapun. Sebab kemenangan itu memang ada masa berlakunya. Kalaupun itu olimpiade, itu hanya sampai ketika ada olimpiade yang berikut. Begitu juga dengan semua piala dunia, atau mungkin kalau kemarin ini juara umum atau juara kelas, maka ketika tahun atau semester berikutnya itu sudah tidak berlaku. Sudah harus diuji lagi apakah masih akan terus bertahan atau sudah digantikan dengan orang yang mungkin dalam kriteria tertentu lebih dari yang sebelumnya. Ada masa kadaluarsa. Itu sebabnya ada filosofi yang kalau Anda mungkin pernah mendengar istilah hidup itu seperti roda. Mungkin malah lebih tepatnya ditambahkan lagi roda pedati. Itu ya. Kenapa? Karena memang ada masanya, kadang ada di atas, tapi juga pada waktu tertentu ada di bawah. Filosofi ini mungkin bisa menolong kita untuk belajar rendah hati pada waktu menang, jangan menjadi sombong, sebab pada waktunya mungkin ada berada di titik paling rendah dalam kehidupanmu. Tetapi ketika Anda mungkin ada di titik terendah sekalipun, jangan putus asa, karena akan ada tiba lagi waktunya seperti roda pedati, tidak disebutkan roda kereta api yang terlalu cepat gitu ya. Mungkin butuh waktu, tetapi akan naik dan kemudian hingga mencapai puncaknya. Oke, ada baiknya. Walaupun saya mungkin kembali lagi mempertanyakan apa iya toh? Apakah memang sejak rancangan kehidupan kita memang mesti yang seperti ini?
Bukankah ada ayat-ayat tertentu, katakanlah yang mungkin kadang dikutip walaupun agak berlebihan oleh pendeta atau pengkhotbah tertentu, hidupmu akan terus naik dan bukan turun, akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kenyataannya ya mungkin nggak pernah jadi kepala, ekor sih enggak, tapi kok tengah-tengah terus gitu ya. Rasanya kok nggak pernah bergulir seperti yang konon dijanjikan. Loh, ayat ini lalu berbicara apa kalau begitu? Mungkin kita akan bertanya-tanya juga, baik pada waktu kita berada di titik terendah atau rasanya tidak ada sebuah kenaikan. Yang menjadi pertanyaan pentingnya tentu adalah, mungkinkah kita sebenarnya menjadi juara bertahan dan terus bertahan menjadi juara? Ini adalah sebuah pertanyaan yang akan kita coba melihat dari refleksi dua orang, walaupun fokus kita terutama tentang satu orang yang bernama Kaleb, tetapi ada keterkaitan yang sangat erat dengan seorang rekannya Yosua yang akan menjadi sorotan kita. Akan kita cermati dari Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Satu perikop yang menunjukkan ketika seorang yang bernama Kaleb yang menjadi sorotan kita ini, apakah memang benar dia bisa keep winning? Itu yang menjadi pertanyaannya. Mari cermati apa yang dicatat pada ayat-ayat ini, baik saudara membacanya dari Alkitabmu atau dari gadget atau dari layar. Yang penting kalaupun dari gadget jangan sambil WA-an saudara-saudara. Mari kita akan cermati karena godaannya besar di sana. Oke, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15, saya akan membacakannya saja. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan dan melakukan firman ini.
Haleluya. Nah, saudara-saudara, ketika tadi kita telah membaca dari Yosua pasal yang ke-14, diceritakan di sini tentang dua orang secara spesifiknya, Yosua dan Kaleb, dan secara spesifik lagi, Kaleb sudah menyebutkan bahwa pada waktu dia dalam cerita ini sudah berusia 85 tahun, namun semangatnya, gairahnya, tenaganya itu masih sama seperti ketika masih 40 tahun pada waktu mereka menyeberang Laut Teberau dan kemudian mengadakan perjalanan di padang gurun, dan peristiwa kitab Yosua mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Sudah 3 musim, namun hidupnya tidak mengenal perubahan musim. Ini sesuatu yang tentu akan menjadi sebuah perhatian bagi kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita mencermati perikop-perikop sebelumnya, sebenarnya sudah terjadi pembagian tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan dan sekarang sedang dalam penggenapan, dan Yosua telah mengambil kebijakan yang memuaskan semua pihak, semua suku, semua kaum atau marga ketika itu dengan membagi-baginya kepada setiap kaum dengan cara yang sangat wajar. Tapi saudara, sampai di peristiwa Yosua pasal 14, sebenarnya masih ada wilayah yang masuk dalam batasan yang Tuhan beri kepada Abraham leluhur mereka. Ini akan menjadi tanah warisanmu, ini akan menjadi wilayah yang kalian harus miliki, kuasai dan bagi-bagi. Tapi rupanya saudara-saudara ada yang tertinggal. Dan memang yang tertinggal ini bagi orang-orang yang asal udah dapat, asal udah terima bagiannya udah cukup lah. Ya, asal sudah ada makan dan minum cukuplah. Yang notabene hidup seperti itu juga bisa jadi memang sangat nyaman. Tetapi berbeda dalam hal ini dengan Yosua. Ketika semua suku, semua kaum, semua marga dan keluarga sudah mendapatkan bagian seperti yang memang Tuhan telah janjikan sejak semula, ini si orang tua yang bernama Kaleb yang berumur 85 tahun pada waktu itu ternyata masih menginginkan sesuatu yang lebih. Orang sudah berpikir udahlah tinggal jaga cucu, gendong-gendong, kejar-kejar untuk menyuapi. Begitulah gambaran anak saya yang laki-laki dulu. Kalau papa udah tua nanti ikut aku aja. Lalu ngapain nanti aku di rumahmu? Dia bilang nanti ngejar-ngejar anakku untuk nyuapin gitu ya. Rupanya dia melihat tetangga begitu. Dia membayangkan itulah tugas seorang opa, seorang opung begitu. Saya bilang keliru. Kalau itu yang menjadi cita-citamu, untuk dirimu bolehlah, tapi untuk saya tidak. Sebab saya tidak membayangkan di umur sekian itu yang harus saya lakukan. Tapi saudara, berbeda dengan Kaleb. Yang dia inginkan saudara adalah sesuatu yang memang justru tidak diinginkan oleh orang lain. Mengapa orang lain tidak menginginkannya? Sebab resikonya saudara. Sebab ini sesuatu yang berbahaya. Tahu udah dapat, udahlah cukupkan dengan apa yang ada, dengan yang sudah dibagi-bagi. Apakah ini menunjukkan Kaleb itu seorang yang kemaruk? Jawabannya tidak. Nanti kita akan temukan apa yang mendorong Kaleb masih menginginkan, masih mencoba membuat terobosan. Bahkan di umur yang orang sudah berpikir pensiun dan mungkin santai dan mungkin hanya tinggal berbaring gendong cucu dan sebagainya. Sementara yang lain sudah lelah. Yosua dan Kaleb tetap gagah. Harapan tidak pernah patah. Gairah tidak pernah kalah dan semangat tidak pernah menyerah. Ini kalah nih barangkali mata Nazwa dengan kalimat ini saudara. Yang saya maksudkan adalah coba perhatikan bagaimana orang yang harusnya sudah, mungkin bahkan anak cucunya pun udah bilang, udahlah opa, udahlah opung, di rumah aja lah. Apa sih yang masih dikejar dan dicari lagi? Saudara-saudara, ini bukan sekedar semata-mata Yosua atau Kaleb spesifiknya di sini adalah seorang yang ambisius, seorang yang kemaruk, seorang yang sepertinya nggak pernah puas. Bukan saudara-saudara. Mari kita cermati apa sebenarnya yang mendorong. Bahkan di usia seperti ini, dia menjadi seorang yang masih bertahan sebagai pemenang. Yang pertama saudara-saudara, Yosua terutama Kaleb yang menjadi sorotan kita adalah orang yang memelihara integritas mereka. Kalau kita mencermati tadi apa yang disebutkan dalam pembacaan kita di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, kita melihat ada konsistensi yang ditunjukkan oleh Kaleb
bahkan dari sejak usia mudanya. Bukan karena dia merasa tidak perlu lagi berubah, tapi dia tahu membedakan apa yang harus diubah dari dirinya, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya, tapi sekaligus dia bisa mengenali apa yang tidak boleh ditawar. Kalau di negeri kita yang pada waktu 17-an yang lalu ada kalimat yang sangat-sangat penting. NKRI harga mati. Dalam contoh GSJA, CWS Kenanga harus kita katakan integritas harga mati. Itu penting saudara-saudara. Gak boleh ditawar, gak boleh diganti dengan apapun. Dalam persaingan ketika untuk terpilih menjadi anggota DPR, DPRD, pilkada yang segera akan kita jalani sebagai satu bangsa pesta demokrasi yang berikut ini, popularitas itu diutamakan daripada integritas. Itu sebabnya jangan heran kalau sudah di tahun pemilu seperti sekarang ini, saudara, ini pasti akan menjadi komoditas. Ini akan menjadi satu kebiasaan di mana negeri kita akan tersebar begitu banyak hoax, begitu banyak kisah berseliweran tentang presiden atau sekarang calon presiden yang dulunya, masa lalunya seperti apa dan sebagainya. Buat mereka, saudara-saudara, ternyata integritas itu sesuatu yang bila perlu ditukar, dijual belikan dan sebagainya. Di sini letak sebuah perbedaan yang nyata dari seorang Kaleb, saudara-saudara. Kita tahu bagaimana orang-orang bisa melejit dengan begitu cepat, tiba-tiba menjadi seorang bos, menjadi pemimpin dan sebagainya. Tetapi ada dua hal yang ada dua contoh orang-orang yang mungkin bisa naik dengan lambat laun ketika mereka membangun dengan karir dan dengan kesungguhan dan dengan integritas, atau yang melejit dengan mungkin pengaruh yang besar. Mereka mungkin bisa seorang yang berkarisma, memiliki kelebihan, keunggulan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, karisma bisa saja mengangkat seseorang ke puncak, tetapi hanya karakter, hanya integritas yang bisa menopangnya tetap ada di sana. Saudara-saudara, jika Anda memelihara integritas, maka engkau tidak perlu lagi mengingat-ingat apa yang pernah Anda katakan. Tapi kalau Anda terbiasa tidak hidup dalam integritas, Anda akan kewalahan untuk menutupi, untuk menyanggah, untuk kemudian memperbaiki apa yang pernah Anda katakan atau lakukan kepada orang lain. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang memberitahu saya bahwa rupanya foto profil saya dipakai untuk menipu, untuk menawarkan barang A, B, C, D dan sebagainya, saudara. Tetapi yang memberitahu kepada saya ini langsung tahu bahwa ini pastilah penipuan. Dan pastilah itu tidak dilakukan oleh orang yang bernama Hudus Pardede. Saya tanya, kenapa kok kamu bisa menyimpulkan bahwa itu bukan saya? Betul kalau foto profilnya, tapi itu bisa diambil dari mana saja, dia bilang. Tapi saya kenal orangnya. Dan saya tahu bahwa dia tidak akan melakukan, mengatakan yang seperti saya dengarkan ini. Saudara-saudara perhatikan, kalau Anda memelihara integritasmu, engkau sebenarnya memiliki investasi yang terbaik yang akan memelihara engkau. Integritas itulah investasi terbaik di dalam memelihara hidupmu dalam jangka waktu yang lama. Tidak heran mengapa kita pernah mengatakan kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Betul. Ada kalanya orang-orang yang memelihara kejujurannya, kebenarannya memang kalah di ronde awal, tapi bukan di ronde akhir, saudara. Sebab mungkin untuk sementara orang-orang yang bisa mempengaruhi opini menang, menguasai percakapan dan mungkin pemikiran. Tetapi yang begitu enggak akan lama, saudara-saudara. Enggak butuh waktu yang pada waktu yang tepat semuanya akan terungkap dan kebenaran yang engkau pelihara itu yang akan memerdekakanmu. Jangan hanya jujur apabila itu menguntungkan. Perhatikan ini, saudara, karena keuntungan, integritas itu bukan hasil perhitungan untung rugi, lalu kemudian masih untung kalau begitu jujur, saudara. Makanya saya katakan tadi, kita harus benar-benar menetapkan integritas harga mati. Karena inilah yang akan menopang kehidupanmu jauh ke depan, bahkan pada akhirnya
sampai kekekalan. Berbahagialah orang yang telah menetapkan ini sebagai nilai-nilai yang tidak akan ditawar, yang tidak akan pernah dikurangi, yang tidak akan pernah dijual. Itu sebabnya di dalam ayat yang berbeda kita pernah berkata, jangan pernah menjual kebenaran. Belilah, tapi jangan pernah menjualnya. Justru Anda akan kelak berkata, untung aku telah mengambil pilihan yang seperti ini. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di kota Solo, ada seorang anggota DPRD yang saya kenal. Pada waktu kami biasanya sering bersama-sama di persekutuan yang namanya Full Gospel Businessmen's Fellowship. Dalam beberapa hal dia sering bertanya kepada saya, terutama hal-hal yang menyangkut tentang kebenaran firman tertentu. Dan kemudian dia sering sekali akan menyikapinya dalam langkahnya sebagai seorang anggota DPRD di kota Solo yang tadinya dia berlatar belakang seorang pengusaha. Sekali waktu dia menelepon saya, lalu kemudian ajak ketemuan, berbincang ngopi, dan kemudian dia share kepada saya sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Tadi di sekretariat DPRD dia bilang, saya terima amplop warna coklat lumayan tebal dan sebagainya. Lalu kemudian ini dari sekretariat, dia bilang, datang ke ruangan saya, Pak, ini untuk Bapak. Ketika dia tanya ini dari siapa dan kemudian uang apa dan sebagainya, lalu dijelaskan, oh itu bagian Bapak. Loh, kan saya sudah terima, uang rapat sudah, ini sudah. Lalu ini bagian dari mereka yang kemarin memesan. Nah, karena dia anggota DPRD yang baru ketika itu, dia tidak tahu rupanya keputusan itu juga sebenarnya pesanan. Ya, dia hanya mengikuti persidangan seperti seorang anggota biasa, membahas, membantah bila perlu, tapi akhirnya itu diputuskan dan dia dapat bagian. Namun di satu sisi dia merasa ini pada awalnya adalah jawaban doa. Dia sedang berdoa untuk sebuah kebutuhan yang memang angkanya cukup besar. Dan dia berkata haleluya 12 kali begitu. Tapi di hati nuraninya dia masih bertanya-tanya apakah betul ini adalah jawaban doa. Dan singkatnya dia berkata, maaf saya tunda dulu, saya nggak terima dulu ya. Nanti saya akan memberitahu. Nah disitulah lalu kemudian dia share kepada saya. Kemudian saya pernah sekilas, ini ceritanya terpisah dulu nanti saya kembali ke sana, pernah bertanya kepada para mahasiswa di sekolah teologi, saudara. Kebetulan saya juga seorang dosen di sekolah teologi di Sati dan sebagainya. Kalau kasus seperti ini apa yang kalian lakukan? Rupanya mahasiswa saya jauh lebih kreatif dari dosennya. Ya diterima dong Pak dosen. Loh diterima gimana? Dikuduskan nanti dalam nama Yesus. Wah, itu saya sebut mereka lebih kreatif dari dosennya. Saya tidak menasehatkan itu saudara-saudara, yang penting ada perpuluhannya. Saudara, saya berkata kepadanya, kenapa kamu masih ragu? Ya, karena sepertinya ada sesuatu yang terselip, something wrong, ada sesuatu yang gak beres nih dengan ini. Saya bilang tepat, kamu sudah mulai mendengar dan sekarang teguhkan, jangan menjual integritasmu. Beranilah berkata tidak, karena hati nuranimu adalah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan akan kebenaran. Dia mengambil keputusan itu meskipun berat hati karena dia sedang ada dalam kebutuhan tertentu. Tapi saudara, ternyata dalam hitungan sekitar gak sampai 3 bulan setelah peristiwa itu, dia telepon saya lagi, Pak Udus, terima kasih untuk nasihatmu dan saya telah mengikuti. Dan kalau dengar di berita hari-hari ini, dia bilang baru hari itu sebenarnya anggota-anggota DPRD dari komisi yang sama dengan dia masuk penjara. Dan saya satu-satunya di komisi itu yang tidak terjerat karena saya tidak menerima apapun. Saudara-saudara, kalaupun saya harus menolak perpuluhan dari situ, tapi dia memberikan ucapan syukur lebih besar barangkali dari perpuluhannya. Tapi saya tidak berharap ke sana karena dia berkata tepat sekali yang Pak Udus katakan, integritas yang akan memelihara kita. Saudara, engkau ada di profesi apapun, termasuk pendeta atau mungkin di dalam bidang apapun, modal inilah yang terutama. Saya kagum dengan ada satu gereja di Amerika sebenarnya, West Point. Setiap hari Minggu mereka mengucapkan kalimat doa ini. Ini adalah gereja yang sebenarnya sangat liturgis kalau boleh dikatakan, karena gereja yang liturgis itu biasanya doa pun mungkin dituliskan atau mereka membacakan dan sebagainya, sudah tertata rapi. Tapi kalimat ini benar-benar membuat saya cukup
terkesan. Salah satu dalam kalimat doa mereka adalah make us choose the harder right instead of the easier wrong, and never to be contented with half truth when the whole truth can be won. Mereka berdoa dan sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, tolonglah kami untuk memilih mungkin yang kejujuran yang meskipun lebih sukar daripada kehidupan yang mudah, tetapi sebenarnya itu yang salah. Dan jangan kiranya kami pernah puas dengan kebenaran separuh sebelum kami bisa mengupayakan kebenaran yang seutuhnya. Kalau saja sebenarnya negeri kita, bangsa kita, jemaat CWS Kenanga ini benar-benar menghidupi yang pertama ini, kita akan menjadi orang-orang seperti Yosua dan Kaleb. Yang walaupun kalau kita nanti, dan kalau kita mencermati ayat yang kita baca tadi, 10 mata-mata dari 12 yang dikirim oleh Musa, tadi disinggung dalam ayat tertentu itu tadi, telah membangun opini yang menyesatkan, yang melemahkan bangsa Israel ketika itu. Mereka berdua masih teguh memegang integritasnya. Dan ceritanya sampai di kitab Yosua, ternyata Yosua dan Kaleb inilah yang dulu sepertinya sudah menjadi tersingkir, sudah menjadi lawan orang banyak, tidak disukai, tidak populer, kalau ada pemilu pasti kalah pada waktu itu. Tapi mereka lah yang bertahan, bahkan sampai di usia 85 tahun itu tadi saudara-saudara, 10 orang lagi kemana? Alkitab mencatat semua lenyap, mati di padang gurun, tidak sampai ke tanah perjanjian. Anda ingin menjadi orang yang menikmati janji Tuhan bagi hidupmu dan bagi keturunanmu, pelihara integritas. Itu kunci kemenangan pertama dari Yosua dan Kaleb. Dan kita juga melihat saudara-saudara, ada hal yang juga dicirikan oleh Kaleb ini secara khusus. Bagaimana dia juga mempertahankan loyalitasnya. Dalam pembacaan kita lihat apa yang mendorong seorang Kaleb untuk masih akan merebut tanah yang nanti diganti namanya menjadi Hebron, adalah karena dia setia memegang janji Tuhan. Loyalitas itu adalah kepada siapa kita anggap orang yang signifikan, menjadi penentu, menjadi pemilik, penguasa, yang kepadanya kita akan abdikan diri. Dan sering sekali orang akan menjual loyalitas kepada struktur di atasnya jika ada keuntungan. Dan itu berarti saudara, loyalitasnya kepada keuntungan, kepada uang dan sebagainya. Tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb ini saudara. Karena itulah yang akan memampukan orang-orang seperti Yosua dan Kaleb itu bisa bertahan dalam ganasnya padang gurun. Itu juga diceritakan dalam sejumlah ayat. Dan juga serangan-serangan internal yang beruntun mereka hadapi, yang membuat mereka menjadi musuh bersama dari kelompok mayoritas. Kunci stamina mereka terletak pada apa saudara? Pada stamina rohani. Memang kita mendengar kalimat moto yang sering sekali dipakai di dunia olahraga, mens sana in corpore sano. Anda pernah mendengar kalimat itu kan saudara? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau yang sehat. Tetapi saudara-saudara, ketika saya mencermati Alkitab, ternyata kebenaran yang paling sering, walaupun tidak salah sebenarnya, tetapi yang paling sering ditonjolkan justru adalah apabila jiwamu sehat lebih dahulu, itulah yang akan membuat tubuhmu akan menjadi prima, memiliki stamina. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, begitu kata Alkitab. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab orang Batak menambah pula dengan satu frase, semangat yang patah mengeringkan tulang dan nan tulang. Ya orang, kalau yang ketawa langsung aku pasti tahu itu orang Batak itu. Horas tulang. Saudara-saudara, kekuatan kita harus lebih dahulu ada pada apa? Jiwa kita, pada roh kita. Loyalitas kepada Tuhan dan firman-Nya yang akan memelihara ini saudara. Kita bisa lihat bagaimana pada akhirnya mereka orang-orang seperti Yosua dan Kaleb ini, dari pengalaman mereka kita bisa melihat bahwa mereka tetap mempertahankan loyalitasnya pertama-tama tentu kepada Tuhan. Dan sebagaimana yang dikatakan, bukankah Tuhan yang berkata, bukankah hambanya Musa yang sudah meneguhkannya bahwa tanah ini adalah milik kita, milik bangsa kita,
Jangan pernah dibiarkan sedikit pun dari apa yang memang Tuhan maksudkan untuk menjadi bagian kita lalu direbut oleh kuasa kegelapan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang dipakai kelak untuk menyerang kita. Memberi sedikit ruang itu hanya akan memberikan ruang yang akan kemudian meluas dan memperbesar dalam berbagai hal di kehidupan kita. Saudara, kita bisa lihat bagaimana Kaleb dengan Yosua ini telah menunjukkan hal tersebut. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat loyalitas ini yang pertama-tama ditunjukkan tentu kepada Tuhan sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, dan terwujud bagaimana Yosua dan Kaleb pada masa hidupnya Musa tunduk. Dan sekarang lihat dua bersahabat ini, Yosua dan kemudian Kaleb. Memang Tuhan memilih Yosua sebagai pemimpin, bukan Kaleb, tetapi hal yang juga tidak kalah saya kagumi adalah Kaleb tunduk kepada Yosua. Hanya karena sebaya atau mungkin mengingat dulu juga waktu kita main-main, kau dulu suka curang, mungkin waktu main guli, main kelereng gitu kan. Dia tidak pernah membuat referensi masa lalu. Dia menempatkan dirinya seperti dia tunduk kepada Tuhan. Dia tunjukkan itu, dia wujudkan itu kepada ketundukan pemimpin yang Tuhan tetapkan atas dirinya. Mungkin dia bisa merasa ada keunggulan kelebihan, tetapi loyalitas kepada Tuhan terwujud dalam hal ini. Dan tidak heran saudara-saudara, mereka yang setia seperti inilah yang kelak berkesempatan menikmati jerih lelah dari pekerjaannya. Saudara-saudara, loyalitas yang telah ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Saya sudah menyebutkan tadi ketika mereka yang sepertinya menang di ronde-ronde awal, tetapi ternyata tidak tahan uji. Terbuang dalam perjalanan, tersingkir dan bukan oleh tangan mereka, tetapi oleh rancangan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengangkat Yosua dan Kaleb ini menjadi orang-orang yang terkemuka. Kita bisa membaca beberapa kali terjadi pemberontakan, saudara-saudara, di dalam sejarah orang Israel. Dan yang unik itu selalu diprovokasi oleh para pemimpin. Karena walaupun mereka kita sebut bangsa Israel, tapi sebenarnya mereka belum terbentuk sebagai satu bangsa. Yang ada adalah 12 suku yang belum memiliki pemimpin yang tersentralisasi. Dan setiap suku sering merasa lebih unggul daripada yang lain. Dan itulah yang membuat mengapa kalau kita membaca dalam sejarah suku-suku ini masih sering terjadi bahkan bentrok antar suku. Atau mungkin mereka ingin menonjolkan orang dari sukunya dan sebagainya. Itu terjadi berkali-kali. Dan yang selalu saya kagumi dalam semua kisah-kisah ini, belum pernah nama Yosua dan Kaleb masuk di sana, padahal mereka adalah salah satu dari pemimpin dalam 12 suku tersebut. Saudara-saudara, kita bisa lihat ternyata loyalitas seperti inilah yang kelak berbuah bahkan berkelimpahan. Jangan terlalu terpengaruh hanya karena sekedar jumlah mayoritas. Toh kebanyakan orang di gereja berpikir atau bersikap seperti itu. No way, kita tidak ditentukan oleh suara kebanyakan, tetapi oleh suara Tuhan. Dan dalam pengalaman saya sebagai seorang gembala yang bersama dengan istri yang belum tadi saya sebutkan, saya bersama dengan istri dan putri saya yang kemarin pas baru diwisuda di Polstat Stis di Otista ini. Dan itu juga yang membuat saya berkesempatan ada di Jakarta pada hari ini. Saya bisa melihat bahwa dalam pengalaman menggembalakan beberapa gereja, kadang-kadang jawaban Tuhan yang terbaik adalah menyingkirkan orang tertentu dari gereja. Jujur sebagai seorang gembala, kehilangan satu jiwa itu sesuatu yang sangat berat. Aduh, berkurang deh gitu kan. Ketika biasanya dia duduk di kursi tertentu, lalu pada minggu berikut kursi itu kosong. Itu ada bagian tertentu dari hati ini yang ikut terpengaruh dengan hal itu. Tetapi dalam banyak kasus, saya tidak memukul rata semua, dalam banyak kasus ketika kami berdoa untuk hal tertentu, Tuhan tolong kondisi gereja ini dan sebagainya. Dan jawaban Tuhan yang terbaik dalam perjalanan waktu kalau kami bisa ketahui adalah menyingkirkan orang ini. Pindah mungkin ke gereja lain, dan akhirnya saya bisa berkata haleluya 12 kali. Kalau begitu gereja lain yang bermasalah, kita akan lebih merdeka, bebas, haleluya. Nah, saya tidak mensyukuri sebenarnya jika toh itu terjadi. Tapi kalau itu tangan Tuhan, mari kita tidak perlu melihat hanya sekedar hitung-hitungan jumlah.
Allah sebenarnya tidak pernah terpengaruh oleh jumlah yang besar. Allah bisa bekerja, kata sebuah ayat yang berkata, entah dengan jumlah yang kecil atau dengan jumlah yang besar. Dan paling sering dalam sejarah Alkitab, Allah lebih suka bekerja melalui orang yang jumlah kecil atau orang-orang yang tidak terhitung, tidak masuk hitungan. Oleh karena kalau seseorang menjadi besar lebih dahulu, dia akan berkata, aku menang, aku jaya, itu karena usaha, itu karena pekerjaanku, daya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi terburuk di tempat yang ambruk, saudara-saudara, tidak seorang pun lagi bisa menyombongkan itu karena Tuhan. Dan orang seperti inilah yang Allah lebih suka menggunakan untuk menjadi sarananya. Pertahankan loyalitasmu, saudara, itu akan menopangmu. Begitu juga kita bisa melihat apa yang dicatat pada ayat yang ke-13, ketika kita membaca tadi ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Nah, saudara-saudara, saya tertarik untuk mencermati bagaimana persahabatan dua orang, Yosua dan Kaleb ini tetap bertahan, bahkan telah berlalu setelah 40 tahun, saudara-saudara. Saya sudah menyebutkan tadi ada kelompok mayoritas yang menjadi provokator, namun Kaleb masih tetap memilih komunitas yang sehat, meskipun hanya tinggal berdua, saudara-saudara. Meskipun mungkin mereka akan selalu kalah suara, tetapi tidak dalam hitungan Tuhan. Sebab Tuhan hanya menghitung suara kebenaran, bukan suara kebanyakan. Saudara-saudara, jika komunitasmu tidak membuatmu menjadi orang yang lebih baik, atau bahkan komunitas yang toksik, kata istilah anak-anak muda kita, yang lebih meracuni, maka tinggalkanlah, beranilah untuk berkata tidak, meskipun memang ada tetap kebutuhan atau bahkan mungkin kebergantungan dalam hal tertentu. Tetapi saudara-saudara, beranilah untuk berkata tidak apabila itu memang bukan komunitas yang sehat. Pertama-tama, saudara, kita bisa melihat bagaimana Yosua tidak pernah menganggap Kaleb itu sebagai kompetitornya, saingannya. Padahal saudara bayangkan, bukankah setiap suku mendapatkan tanah bagian warisan, lalu setiap suku membagi nanti berdasarkan kaum, dan berdasarkan kaum kepada keluarga atau marga dan sebagainya. Otomatis berarti masing-masing termasuk Yosua dan Kaleb sudah mendapat bagiannya. Apabila masih diberi lagi satu wilayah yang tadi disebut namanya Kiryat Arba, nanti diganti namanya menjadi Hebron, berarti Kaleb akan menjadi yang terkuat. Wilayahnya terbesar, warga atau masyarakatnya, masanya, suaranya akan menjadi lebih kuat. Waduh, aku bisa ditendang nanti. Tapi saudara perhatikan, inilah ciri komunitas yang sehat. Ketika tadi Kaleb menyatakan, izinkan aku untuk menguasai Hebron seperti yang Tuhan janjikan. Jelas sekali Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron menjadi milik pusakanya. Bahkan disebutkan tadi sampai kepada hari ini, minimal maksudnya sampai ketika kitab ini dicatat. Saudara-saudara, ini sesuatu yang akan berlangsung berdampak dalam jangka panjang. Yang membuat nanti Kaleb, meskipun memang tidak menjadi pengganti Yosua atau pernah duduk di Israel 1 gitu ya. Tetapi saudara-saudara, dia tetaplah menjadi pemenang. Pemenang yang bertahan. Karena apa saudara-saudara? Ada komunitas yang menopangnya. Ada Kaleb yang pada masa-masa awal mereka mungkin dicerca, dihina, bahkan hampir bersama dengan Musa pernah mau dilontari dengan batu karena dianggap mencelakakan orang Israel, telah membawa ke negeri yang negeri raksasa, sementara mereka hanya belalang saja. Itu kalimat yang secara literal dikeluhkan oleh orang Israel tentang laporan Yosua dan Kaleb ini. Tapi saudara-saudara, lihatlah bagaimana mereka saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Dan kekuatan itu adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai yang kita anut sebagai sesama GSJA. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Sumber nasihat yang berasal dari orang seperti inilah yang akan menyehatkanmu, yang akan menguatkanmu, yang akan menopangmu. Saudara-saudara,
Di satu sisi setelah pandemi kita bersyukur kita bisa menjangkau lingkup yang lebih luas. Salah satunya dengan adanya live streaming. Dan hari ini tadi saya juga mendengar pemimpin pujian kita menyebutkan juga menyapa jemaat yang di online. Itu adalah sebuah terobosan yang memang sekian lama mungkin belum pernah terpikir dilakukan oleh gereja-gereja. Dan ketika keadaan sudah membaik, rupanya memang makin banyak orang yang merasa nyaman. Hanya dengan beribadah secara online. Kalau itu karena kondisi fisik atau kendala-kendala yang memang tidak terhindarkan, itu sesuatu yang tetap kita apresiasi. Tapi cukup banyak yang memilih ibadah online hanya karena sekedar nyaman. Karena bisa pakai celana pendek, kaos oblong gitu kan, sambil ngopi lagi, belum lagi hitung-hitungan, gak ada persembahan. Atau barangkali tidak hitung-hitungan kemacetan Jakarta untuk sampai ke Gedung Kenanga dan sebagainya. Kalau Anda mulai menggeser nilai-nilai ibadah kepada hanya kenyamanan, yang begini ini gak bertahan lama, saudara. Ini bukan sekedar beribadah datang ke gereja atau tidak. Karena Anda tidak punya kekuatan yang menopang. Ada waktu seperti yang memang kita gambarkan dalam keterbatasan atau kelemahan kita. Kita mungkin berada di tempat yang terpuruk, tetapi tidak ada komunitas. Memang salah satu kemudahan ibadah online itu adalah kalau sekiranya khotbah Bapak Pendeta kurang menarik, skip gitu kan. Tinggal ganti dengan yang lebih menarik, yang mungkin lebih berapi-api dan sebagainya. Tapi saudara, ketika engkau sakit, ketika engkau butuh topangan doa, ketika engkau bermasalah, itu pendeta terkenal gak akan datang untuk membesukmu. Tidak akan ada saudara seiman yang menopangmu, sebab mereka tidak terbangun dalam komunitas denganmu. Itu sesuatu yang hilang, saudara. Maka kalau sekiranya masih memungkinkan, bukan karena kendala-kendala yang memang benar-benar sudah gak bisa, berusahalah hadir. Karena kehadiran kita bersama dengan komunitas umat Tuhan itu memiliki nilai plus-plus yang tidak Anda dapatkan. Walaupun khotbahnya betul sama, dengar juga, atau mungkin tambah lagi dengan praise and worship-nya juga oke. Ya, tapi komunitas ini adalah kebutuhan yang akan menopangmu untuk menjadi juara bertahan. Jangan abaikan itu, tetap peliharakan itu, saudara-saudara. Kita lihat bagaimana komunitas iman seharusnya membangun dan selalu mengatakan, memikirkan, mendoakan, dan mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Jadi lihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini, saudara. Ketika Kaleb memiliki aspirasi sebagaimana yang Tuhan taruh di dalam hatinya dan telah difirmankannya, Yosua memberkatinya dan mendorong dia untuk mencapainya. Begitu juga Kaleb telah menunjukkan dia taat dan tunduk ketika meskipun dalam sebaya dia Tuhan memilih Kaleb, Yosua dan bukan Kaleb, dia menunjukkan penundukan dirinya. Saudara-saudara, kita bisa lihat sebenarnya inilah modal penting. Dan yang kita juga lihat yang terakhir adalah bagaimana Yosua dan Kaleb pada akhirnya dengan modal-modal tersebut teruji dalam stabilitasnya. Kita lihat bagaimana angka-angka umur yang telah ditunjukkan tadi. Dari umur 40 ketika masih semangat-semangatnya peristiwa penyeberangan Laut Teberau, mereka lihat keajaiban. Allah membelah Laut Teberau dan kemudian Allah pelihara mereka di sepanjang 40 tahun perjalanan di padang gurun. Lalu tambah 5 tahun, makanya tadi umur disebutkan 85. 5 tahun mereka juga menjelajah dan menaklukkan bangsa demi bangsa di tanah perjanjian hingga sampai dibagi-bagikan. Masih ada yang belum ditaklukkan. Kaleb masih menghendakinya. Dia adalah seorang yang masih konsisten. Saya memang memahami, tentu ini bukan berarti seolah-olah Kaleb dalam umur 85 tahun itu masih baby face gitu ya. Bukan, saudara. Ini bukan berbicara soal masalah fisik. Saya sudah menyebutkan tadi bahwa kunci stamina kita bukan pada fisik yang akan berpengaruh kepada jiwa, tetapi terutama jiwa kita, roh kita yang akan memiliki kekuatan untuk menopang dan bahkan menyehatkan tubuh kita. Di masa lalu mereka sudah menang dan mengalahkan Kanaan yang diduduki oleh orang-orang enak. Tadi kita sudah membaca dalam pembacaan ayat-ayat itu. Namun ada satu yang tidak diinginkan oleh banyak orang yang disebut Kiryat Arba. Orang-orang enak dalam kisahnya Daud pun masih disebut, itu adalah dalam beberapa perikop, ini adalah bangsa-bangsa raksasa, saudara-saudara. Namun yang paling besar lagi itu adalah Kiryat Arba. Arba aja sudah artinya memang besar atau dahsyat, tetapi ini yang masih besar lagi. Saudara-saudara, inilah yang membuat orang berkata, udah cukup lah gitu ya. Perhatikan bagaimana
Kaleb di sini masih tetap percaya bahwa bukankah dia Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang pernah menolong kita menghadapi raksasa Mesir pada waktu kita masih tidak berdaya sebagai bangsa yang budak, yang jelek, pendek, pesek, kurus, kerempeng, atau apalagi mungkin gambarannya. Tapi Tuhan bisa bela kita. Kita nggak tahu berenang, tetapi Tuhan bisa buat kita menyeberang. Boro-boro punya kapal, tetapi kita bisa sampai di padang gurun. Bangsa yang berjumlah 2 juta bagaimana menyikapi makanannya, 1 hari pun mereka tidak akan bisa survive. Tetapi ternyata 40 tahun Tuhan peliharakan. Lalu kemudian tambah lagi dengan bangsa demi bangsa yang sudah bercokol ratusan tahun di negeri itu, mulai dari kota Yeriko, lanjut lagi kemudian kota apa lagi, negeri apa lagi. Dan satu persatu dari bangsa itu mereka bisa taklukkan. Bukankah dia Tuhan yang sama? Ketika fokusmu itu adalah raksasa, maka seperti 10 mata-mata yang akhirnya tertinggal dan mati di padang gurun, hanya akan melihat diri mereka belalang saja. Betul, memang dalam hitungan Israel dengan bangsa-bangsa yang sudah lebih mapan, terorganisir, dan punya kota-kota berbenteng dan sebagainya, mereka memang belalang. Tapi yang mereka lupakan, dan ini yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, mereka melihat kepada Tuhan. Salah satu lagu kita tadi juga menyebutkan hal itu, Allah yang pembuat mujizat itu. Mereka melihat kepada Tuhan, dan semua yang tampak selebihnya justru adalah belalang. Pertanyaannya, siapa yang menjadi belalang? Tergantung kepada siapa yang menjadi fokus Anda. Apakah engkau telah teruji dalam stabilitas menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama? Tuhan bukan hanya di kisah masa lalu, tetapi dia juga Tuhan untuk hari ini. Dia adalah Tuhan juga untuk masa yang akan datang. Dia adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Kaleb yang meskipun sudah menerima bagiannya, tetapi karena dia tahu ini adalah memang maksud Tuhan, maka dia tetap memilih untuk tetap mengikut Tuhan. Dan ketika Kiryat Arba adalah sesuatu yang ditakuti oleh hampir semua orang pada waktu itu, justru ketika dia melihat Tuhan yang besar, dia melihat sekarang Kiryat Arba sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak berarti. Kalau saya bertanya kepada saudara, mungkin ini pertanyaan bisa kita ambil dari perbandingan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Mana lebih mudah menembak seekor tikus daripada seekor gajah? Pasti ada berkata menembak gajah dong, kenapa? Sasarannya lebih gede. Lah bukankah sebenarnya itu juga yang Tuhan maksudkan bagi kita? Betul, mungkin semakin kita sungguh-sungguh kok kayaknya makin banyak masalah. Iya, karena Tuhan menyiapkan kemenangan yang lebih besar lagi. Allah mau membuat engkau menjadi juara bertahan menjadi juara. Dan itu sebabnya levelnya tidak pernah menjadi menurun. Makanya tantangan Anda semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak pernah menjadi lebih ringan. Memang iya, karena Tuhan memaksudkan engkau untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Ketika anak kami yang laki-laki waktu masih di usia SMA, satu hal yang menjadi pergumulan banyak orang tua seperti saya ketika punya anak seumuran itu adalah keterikatan mereka terhadap main game ini. Saya lihat beberapa kepala mengangguk-angguk, artinya kita adalah orang tua yang senasib ya, yang punya anak-anak milenial yang sedemikian. Saudara, berbagai cara, upaya, nasihat, bahkan mulai sampai menyita HP-nya, namun juga pada masa pandemik tidak terhindarkan dia membutuhkan itu, akhirnya diberi juga. Dan mau guru mau ngomong apa, game tetap jalan aja, saudara-saudara. Sekali waktu saya ajak dia berbicara, apa sih yang membuat game itu menjadi begitu menarik bagimu? Lalu kemudian dia berkata, nih lihat Pak, 2 minggu yang lalu ketika saya mulai main game yang ini, levelku masih pemula, masih level beginner 1 gitu ya. Sekarang aku sudah di level 100 sekian, saya yang enggak ingat yang keberapa itu. Lalu saya tanya, emang kenapa kalau levelmu naik? Kan lebih asik Pak, asiknya gimana? Lihat Pak, kalau level 1 lalu dia tunjukkan sekilas, itu gamenya masih sederhana, musuhnya kayak apa. Tapi kalau udah game level kesekian, itu berat, susah, liku-likunya, lawannya dan sebagainya. So what? Ya makin asik Pak. Saya menanggapi satu kalimat ini, makin asik. Beda loh dengan kebanyakan jemaat, tantangannya makin besar.
Aduh, makin, ya bukan makin asik kan saudara, kebanyakan kita menganggap demikian. Kenapa makin asik? Karena dia mengatakan, alasan ini yang membuat saya, walaupun tidak membenarkan dia, akhirnya dia juga bisa tertolong untuk tidak adiksi. Tapi dia mengatakan begini, semakin levelnya lebih tinggi, saya makin cepat Pak. Kemampuan saya untuk menghindari serangan dan menyerang balik itu meningkat daripada sebelumnya. Oke. Alasannya inti saja, bukan membenarkan lalu anak-anak muda terutama kalau pas ada di sini. Nah, saya punya alasan nanti ke orang tua saya, bukan saudara. Tapi bukankah seharusnya kita menangkap bahwa sebenarnya Tuhan sedang menambahkan lagi skill, menambahkan lagi gairah kekuatan bidang yang tidak pernah kita jelajahi, bahkan sampai usia 85 tahun Kaleb masih dibawa lagi kepada pengalaman yang tidak pernah dia alami atau jalani sebelumnya. Wow, bukankah ini sesuatu yang asik saudara-saudara? Bukankah ini sesuatu yang memang Tuhan rancangkan bagi kita? Nah, apa yang saya tangkap dari sini saudara-saudara, Tuhan sebenarnya tidak hanya merancang kemenangan sesaat, lalu kemudian setelah itu karepmu, enggak saudara-saudara. Dari berbagai gambaran di Alkitab sebenarnya rancangan Tuhan bagi kita adalah kemenangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Namun dibutuhkan memang kekuatan atau penopang untuk hal itu. Dan itulah yang kita bisa ambil dari pembelajaran Yosua dan Kaleb. Mereka mempertahankan integritas mereka. Itu yang membuat mereka akan memiliki kekuatan yang tetap besar. Loyalitas yang baik kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin yang Tuhan tetapkan atas mereka. Demikian juga ada komunitas yang selalu menopang mereka, yang akan selalu menguatkan, yang akan menutupi di area manapun mereka mungkin lemah, bahkan mungkin salah. Ada yang kembali mengangkat mereka, dan komunitas itu yang membuat mereka akan tetap memiliki gairah dan tidak menjadi lemah. Demikian juga stabilitas mereka. Mereka teruji dan tidak pernah membiarkan kondisi di sekelilingnya. Kapal itu tenggelam bukan karena berada di atas air, tetapi ketika membiarkan air masuk ke dalam kapal. Maka kalau kita memiliki sebuah kekuatan, kemampuan stabilitas ini, engkau akan menjadi orang-orang seperti Yosua dan Kaleb. Bahkan di umur 85 tahun saudara, mereka menjadi juara bertahan. Keep winning. Dan saudara boleh memakai itu sebagai kalimat untuk menyemangati satu sama lain. Keep winning, teruslah berkemenangan. Karena memang Tuhan merancangkan kita untuk memiliki spirit yang seperti ini. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama, kita memohonkan Tuhan untuk menjadi penolong yang selalu setia. Bagian referennya yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat tetap setia. Biarlah kita akan memeliharakan iman percaya kita. Dan Tuhan mau merancang kita menjadi orang-orang yang berkemenangan.